Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang pembelajaran coaching untuk supervisi akademik. Terdiri atas observer, coach, coaching. Dan bersama saya Ira Maulidasari Hasibuan Dan saya Nur Insan. dan saya Elvida Nasution. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Elvida? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya sehat, Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Seperti Bu Pida lihat, saya terlalu senyum. Oke. Baik Bu Pida, sebelum Ibu nanti melakukan coaching terhadap coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kita akan melakukan diskusi tentang rubrik penilaian ketika Ibu nanti melakukan coaching. Nah, nanti Ibu sebagai coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu pertama, apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot, ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan yang terakhir, bagaimana cara coaching tersebut merespon setiap pertanyaan yang Ibu berikan atau Ibu ajukan sebagai coach. Nah, nanti saya juga akan melakukan mengamati Ibu, mendengarkan juga, dan dia sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bagaimana Bu Elvida? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, selanjutnya nanti pada kegiatan coaching ini kompetensi apa yang ingin Ibu Elvida kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama itu kesadaran penuh, kemudian yang kedua itu mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Baik, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Bu Elvida kembangkan. Kehadiran penuh atau presence, ya. Yang kedua, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali ya Bu Elvida. Nah, di sini dari 3 kompetensi tersebut mana nih yang Bu Elvida ingin kembangkan secara spesifik? Ya, kalau secara spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan, Bu, untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Jadi indikator apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya berharap nantinya coaching saya ini dapat menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Sederhana tapi sangat bermakna ya Bu Elvida ya. Jadi saya rasa terima kasih atas jawaban-jawaban Bu Elvida. Semoga nanti proses coaching Bu Elvida dengan coachingnya berlangsung dengan baik dan lancar. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Baik Bu Elvida, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Elvida. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat juga, Bu. Teringatnya minggu yang lalu Ibu ada nelpon saya ya? Iya benar. Apakah Ibu ada masalah? Iya Bu, ada yang mau saya ceritakan sama Ibu sih, untuk bagaimana Ibu memberikan saran kepada saya seperti itu. Coba Ibu ceritakan apa masalah Ibu? Begini Bu, sekarang ini kan kita sudah memulai ajaran baru di sekolah. Nah, yang menjadi dilema bagi saya adalah saya
sepertinya saya masih punya gambaran bahwasanya saya akan terlambat seperti itu Bu, di mana anak saya baru ini masuk SD sekolah dasar. Jadi waktu masuknya itu lebih cepat dari sekolah saya dan jaraknya itu berjauhan, beda arah gitu Bu, antara sekolah dengan rumah saya, dan rumah saya ke sekolah itu berbeda arah gitu Bu. Jadi saya yang merasa takut kalau terlambat nanti. Jadi Bu Ira merasa takut ya untuk terlambat ke sekolah, gitu ya Bu Ira ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu selama tahun ajaran baru ini, Bu Ira udah berapa kali menerapkan? Untuk ajaran baru ini sih belum ada Bu, karena kan kita kemarin masih MPLS dalam waktu 3 hari, dan 3 hari itu di hari keempatnya kita masih mengkondisikan situasi di sekolah dengan rapat guru, kemudian juga kebersihan lingkungan sekolah, dan ada uji bakat gitu untuk kelas 11 dan kelas 12. Jadi waktu untuk masuk itu masih longgar seperti itu Bu. Dan pada hari ini, hari pertama, alhamdulillah saya malah lebih cepat daripada biasanya, tapi yang saya khawatirkan ke depannya seperti itu. Jadi Bu Ira artinya takut ya bisa suatu saat nanti terlambat, gitu ya Bu. Jadi kalau begitu emang Ibu terlambat apa ya yang Ibu rasakan, dan maksud saya gini, ketika Ibu datang terlambat gitu, adakah konsekuensi yang Ibu dapat di sekolah Ibu? Konsekuensinya ada Bu gitu, karena kami kalau dalam 5 kali berturut-turut dalam 3 bulan itu terlambat, maka kami akan mendapat SP1 Bu, dan untuk perharinya sendiri itu akan ada potongan impal gitu Bu di sekolah. Terlambat itu malah sebesar ada nominal lah yang dipotong seperti itu Bu, dan lumayan besar ketimbang kita izin atau sakit gitu Bu, kalau terlambat seperti itu ya Bu. Oke. Jadi kalau tersebut gitu kan Bu, takut itu tadi terlambat. Nah, jadi apa ya rencana Ibu untuk mengatasi hal tersebut agar tidak terlambat? Saya berencana untuk bangun pastinya lebih awal dari biasanya untuk mempersiapkan bekal pastinya Bu untuk anak dan untuk saya sendiri begitu. Kemudian malamnya sih saya berencana untuk menyiapkan dulu kebutuhan anak-anak dan kebutuhan saya dulu untuk berangkat ke sekolah. Jadi besok harinya, esokan paginya tinggal hanya untuk seperti yang saya sampaikan tadi Bu gitu. Rencana saya seperti itu, dan juga bekerja sama pastinya dengan suami itu untuk bisa mengatur waktu lebih, siapa yang duluan selesai dia dulu yang mengantar anak gitu Bu. Karena kan kalau dari sekolah anak saya dari rumah saya ke sekolah anak itu harus muter balik nih, baru kemudian balik lagi ke rumah terus kita ke sekolah, jadi arahnya itu berlawanan tapi ujungnya ketemu di rumah saya itu di tengah-tengah seperti itu. Paling kayaknya seperti itulah, harus bekerja sama gitu. Bagus ya Bu rencananya. Yang pertama tadi Ibu akan lakukan menyiapkan bekal persiapan anak untuk sekolah dengan menyiapkan bekal anak, kemudian Ibu minta tolong sama suami untuk siapa yang duluan tadi Siap. selesai, kemudian dialah yang mengantar anak gitu. Nah, menurut Ibu rencana tersebut sudah masuk namanya kategori apakah Ibu bisa berkomitmen dengan rencana yang Ibu buat tadi? Insya Allah saya berkomitmen, karena itu tadi Bu, kembali lagi saya tidak ingin terlambat. Baik. Kapan Ibu mulai? Saya berencana mulai besok saya akan menyiapkan malam hari keperluan untuk sekolah, kemudian di pagi harinya saya juga harus lebih cepat bangun dari biasanya, kemudian aktivitas yang saya lakukan harus lebih cepat gitu Bu, dan itu saya berkomitmen besok lah pastinya. Saya doakan ya Bu, semoga Ibu bisa
kasih Bu Elpida, sangat senang kita berdiskusi seperti ini. Saya akhirnya menemukan ide-ide saya bagaimana cara mengatasi manajemen waktu saya agar tidak terlambat datang ke sekolah dan anak saya juga tidak terlambat datang ke sekolah. Sangat senang berdiskusi dengan Ibu. Saya berharap tidak bosan, terus bisa mau berdiskusi sama saya lagi ya Bu. Ya, begitu juga dengan saya ya Bu. Oke, baiklah kalau itu Bu Ira. eh, Sampai jumpa. Baik Bu Pida, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan sesuai rencana Ibu? Alhamdulillah Bu, saya rasa sudah berjalan dengan lancar ya Bu. Di mana coaching saya sudah menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Oke. Berarti menurut Ibu kegiatannya sudah lancar sesuai dengan harapan Ibu. Iya. Iya. Ada tadi catatan saya ya, waktu saya mengamati atau mendengarkan saat Bu Elpida melakukan coaching terhadap coaching. Yang pertama, di situ saya lihat Ibu sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian juga saya lihat Ibu juga sudah bisa fokus terhadap coaching sesuai dengan kata kunci yang coaching berikan atau dia ceritakan. Jadi dan responnya juga sudah sangat baik antara Bu Elpida sebagai coach dan Bu Ira tadi ya sebagai coaching. Nah, di sini saya sangat kagum gitu ya, luar biasa kemampuan Bu Elpida sebagai coach. Oh iya Bu Elpida, untuk kedepannya kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan proses kegiatan coach? Terima kasih Bu. Untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah bagaimana saya lebih mendalami lagi tentang alur Tirta ini, kemudian nantinya bisa saya lakukan di sekolah saya Bu. Gitu. Sangat luar biasa ya Bu Elpida. Ibu ingin mendalami lagi alur Tirta. Saya doakan ya semoga harapan Bu Elpida bisa terlaksana dengan baik. Saya rasa itu untuk kita hari ini ya Bu Elpida. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur Insan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah saya sangat sehat. Kelihatan dari wajah Ibu sepertinya lagi bahagia, cerah, ya kan? Ibu sudah makan? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Bu Ira sudah? Alhamdulillah Bu, makanya tambah semangat nih. Ini Bu, bagaimana katanya Ibu ada kesulitan ini kan untuk melakukan coaching terhadap coachingnya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, karena Ibu ingin melakukan coaching, saya ingin kita mendiskusikan dulu mengenai rubrik penilaian ketika Ibu melakukan coaching nanti. Ibu kan sebagai coach nih akan saya amati dan nilai sesuai dengan penilaiannya. Iya. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching? Bagaimana cara coaching terhadap respon setiap pertanyaan Ibu berikan sebagai coach? Dan saya juga akan mendengarkan nih Ibu, nanti harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu. Jadi sebelum kita memulai proses observasi ini, saya ingin bertanya, boleh Bu? Boleh Bu Ira?
kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kita ini? Baik Bu Ira, terima kasih. Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi hadiran penuh atau present. Yang kedua, mendengarkan secara aktif dan mengembangkan kemampuan bertanya yang berbobot. Berarti Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi tersebut ya Bu? Ada. Iya. Kalau dari ketiga kompetensi ini, yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik itu nantinya apa ya Bu? Yang ingin saya kembangkan lebih spesifik itu mendengarkan secara aktif. Untuk ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Bu? Jadi yang ingin ketercapaiannya, saya berharap nanti dapat lebih banyak mendengar gitu ya, lebih banyak mendengarkan daripada memprotes gitu. Oh, berarti Ibu agak greget juga ya Bu ingin Iya. memberikan tanggapan Iya. seperti itu ya Jadi saya harus kepada coaching mendengar ya. dulu. Jadi Iya. yang Ibu kembangkan itu adalah bisa apa namanya tadi, mendengar, Iya, mendengar mendengar penuh secara secara aktif seperti itu. Oke, mungkin ada lagi yang mau Ibu sampaikan nanti kira-kira harapan Ibu dalam proses coaching nanti? Saya rasa cukup. Oh, baiklah, oke kalau begitu jadi kita mulai saja ya Bu proses coachingnya. Ibu bersama Ibu sebagai coach dan nantinya ada rekan Ibu sebagai coachingnya. Semoga proses coaching ini berjalan dengan lancar dan nanti kita berbincang-bincang lagi Bu setelah ini ya. Baik, iya. Oke, terima kasih sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elpida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Apa kabar nih? alhamdulillah sehat. Teringatnya ya Bu Elpida, seminggu yang lalu ya, Bu Elpida kan ada ngirim saya WA. Tuh. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan? Iya, gini Bu, saya ada sedikit masalah Bu terkait tentang motivasi anak di dalam kelas Bu. Kayaknya saya melihat motivasi anak ini sangat menurun Bu. Ya, Bu Ida melihat di dalam kelas bahwa motivasi murid untuk belajar itu menurun. Betul sekali Bu. Sudah berapa lama? Apakah dalam semester ini atau sudah ada 1 tahun gitu Bu Elvira? Saya melihatnya di semester yang terakhir ini Bu, di semester 2 ya Bu, di tahun ajaran yang sebelumnya. Itu enggak? Ini aja lah ya. Ini untuk pelajaran apa dan kelas berapa Bu? Tidak di fase apa? Menurut Bu Elpida, ya ini terjadi sejak kapan? Apakah dalam waktu 3 bulan terakhir atau 6 bulan? Nah, begini Bu, motivasi anak itu saya melihat mulai menurun ketika di semester 2 Bu. Gitu. Saya merasa bahwa saya sebagai guru sudah sempurna gitu ya Bu dengan memberikan beberapa modul pembelajaran. Namun saya melihat hasil dari asesmen di akhir pembelajaran mereka justru menurun Bu gitu. Padahal keinginan saya itu bahwasanya dengan gaya model pembelajaran yang saya kasih ini, ini pastinya anak-anak bisa lebih meningkat gitu hasil belajarnya, tapi ternyata tidak. Jadi ini kalau boleh tahu ya, ini di kelas berapa Bu Elvira? Di kelas 12 Mata pelajaran PPKN Bu, mata pelajaran saya. PKN, mata pelajaran PKN yang Ibu ampuh, Iya betul Bu. dan juga di kelas 3. Iya benar. Nah, saya sangat mengerti bahwa ini menjadi seperti beban gitu ya rasa Bu Iya, betul Elvida. sekali. Apalagi kan di kelas 3 sudah mau asesmen akhir gitu ya, Iya, mau betul. asesmen akhir. Jadi itu kendalanya Bu Elvida saat ini. Baik. Jadi ngomong-ngomong ya, Bu Elvida masuk di jam keberapa? Apakah di jam pertama, kedua, atau mungkin di jam-jam rawan? Tidak tentu sih Bu, saya karena semester yang lalu dapat kelas 12 seluruhnya Bu, saya yang pegang, jadi kadang ada di awal pembelajaran, dari
dari les ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mana nih yang lebih rata-ratanya gitu ya, lebih banyak menurun motivasi belajarnya dalam mengikuti mapel ini? Ya kebanyakan di les terakhir, les Les terakhir. 7 dan 8. Sebelumnya Bu Elvida ada melakukan games atau ice breaking mungkin? Nah, saya secara pribadi memang Bu, saya akui di les 7 ke 8 kadang saya juga capek juga kan Bu. Makanya saya kadang lupa Bu buat ice breaking atau games gitu Bu. Jadi udah penuh nih ya, Iya, udah penuh, capek. udah capek Bu. Iya, Bu Elvida dari pagi Iya. udah start di rumah ke sekolah, Gitu. jam mengajarnya juga penuh. Ah. Nah, ketika mungkin jadi korban atau mungkin imbasnya ke agak-agak yang kelas ujung ya. Iya Bu. Iya. Tapi Bu Elvida nggak marah-marah kan? Kadang mau juga Bu marah, emosi gitu karena anaknya susah diatur. Nah, saya mau tahu nih, Ya Bu. Bu Elvida sudah pernah melakukan pendekatan nggak secara sosial emosional mungkin? Sejauh ini belum Bu. Jadi kenapa tidak Bu Elvida lakukan? Ada kendala? Saya rasa sih tidak ada sih Bu, tapi boleh juga ya Bu ya untuk melakukan pendekatan sama anak-anak. Ide yang bagus kok Bu. Bisa jadi kan kita kan nggak tahu karena latar belakang murid kan beda. Jadi ada yang memang sudah capek, uang jajannya habis, ya atau mungkin udah capek tadi ada banyak PR gitu. Bagaimana menurut Bu Elvida? Ya Bu. Pastinya nanti ini jadi bagian rencana saya ya Bu. Saya akan melakukan pendekatan kepada siswa tersebut agar nantinya saya bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan belajar anak nantinya sama saya. Sangat bagus sekali Bu Elvida. Nah, pertanyaan saya terakhir, Ya Bu. untuk pembelajaran, ya, apakah Bu Elvida sudah menyesuaikan nggak yang diferensiasi? Ada yang anak kan yang aktif, bergerak, yang menyentuh kinestetik dia, ada yang audio visual. Bagaimana? Memang Seperti itu. belum sih Bu, tapi jadi ini bagian rencana juga Bu, rencana saya yang kedua. Mudah-mudahan nanti saya buat tadi yang langkah pertama, saya mau buat pendekatan dulu terhadap anak, lalu yang kedua saya melakukan pembelajaran diferensiasi dan mencari kebutuhan anak tadi ini, mengkelompokkan anak berdasarkan minat bakat anak tersebut ya Bu. Nah, Bu Elvida kan sudah dapat nih rencananya. Nah, kapan nih mau dimulai dan targetnya terlaksana berapa lama? Gitu. Oke, saya akan coba untuk membuat ini mulai minggu depan Bu rencananya. Untuk nanti Bu Elvida akan mengevaluasinya selama apakah semester atau 3 bulan? Barangkali 1 bulan lah Bu. 1 bulan nanti akan terlihat ya. Terlihat ke depannya itu ada nggak perubahan terhadap motivasi anak. Nah, apakah Bu Elvida berkomitmen gitu ya dengan rencana ini di masa depan? Sangat Bu, sangat berkomitmen karena saya yakin dan karena ini saya jadi punya suatu pemikiran yang bagus gitu ya, ide yang mana nanti akan saya terus terapkan nantinya untuk saya dan untuk anak-anak juga. Saya udah bisa melihat sekarang Bu Elvida udah senyum, ya, sudah punya gambaran rencana. Nah, saya berdoa mudah-mudahan rencana Bu Elvida tereksekusi dengan baik dan tadi ya motivasi belajar murid itu bisa meningkat. Iya. Dan mereka nanti harapan kita atau harapan Bu Elvida bisa lulus di jalur undangan atau UTBK. Benar sekali. Ada lagi Bu Elvida yang mau disampaikan? Untuk saat ini tidak ada lagi. Saya sangat berterima kasih ya Bu. Akhirnya saya bisa menemukan solusi terhadap masalah saya ini. Iya, saya juga senang bisa membantu Bu Elvida menjadi bagian dari proses perkembangan murid Bu Elvida. Ya. Saya rasa cukup dulu ya Bu Elvida. Ya, Bu. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, baik Bu, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Ira sangat lancar dan responnya sangat baik. Alhamdulillah, setelah saya observasi tadi mengenai kegiatan Ibu bersama dengan coach tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya pertanyakan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah dilakukan ketika coaching tadi Bu, ketika coaching terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu capai? Bagaimana Ibu? Ya, tadi waktu saya melakukan coaching terhadap coach saya yaitu Bu Elpida, saya sudah lebih sabar ya, dalam artian mendengarkan aktif ya. Sebenarnya pengen ngasih solusi gitu ya, tapi karena memang kita sebagai coach harus meningkatkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan kemampuan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya tadi di poin mendengarkan secara aktif. Jadi saya tahan-tahan diri lah untuk tidak ngebom gitu. Jadi dalam proses coaching tadi, menurut Ibu nih apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau bagaimana? Kalau menurut saya sih sudah, dimana tadi saya mulai dengan menanyakan kabar gitu ya, juga problem apa gitu yang ingin disampaikan, dan juga tujuan coaching tersebut apa, capaiannya apa, dan alhamdulillah Bu Elvida sudah dapat solusi. Berarti sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Tadi yang seperti disampaikan sudah ada tujuannya. Terus saya lihat tadi Ibu sudah menanyakan, kemudian sudah menyusun, Ibu coachingnya juga sudah menyusun rencana aksinya. Tadi saya lihat juga seperti itu. Kemudian tadi juga saya lihat sudah ada komitmennya, ya kan? Berarti Ibu sudah berhasil seperti itu untuk melakukan coaching menggunakan alur Tirta seperti itu ya Bu. Benar Bu ya. Oke, luar biasa, saya apresiasi sekali dengan apa yang Ibu lakukan tadi terhadap coaching. Coach ya, saya melihat sangat aktif begitu. Ibu juga memberikan pertanyaan yang dapat menggali ide-ide atau solusi, saya melihat begitu, sampai tadi coachnya sudah memiliki rencana aksi dan yang akan dilakukan, berkomitmen tadi kalau nggak salah saya 1 minggu ke depan seperti itu ya Bu. Berarti bisa ditagih tuh sepertinya. Pasti ya Bu. Kedepannya ini apa yang mau Ibu kembangkan lagi dalam proses coaching ini? Iya Bu Ira, jadi tadi kan untuk mendengarkan aktif sudah lebih baik. Jadi saya ingin lagi ketiganya presence ya, kehadiran penuh. Jadi saya tidak bercabang-cabang pikirannya, dan juga mengasah kemampuan saya untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga tadi ini nggak gatal ingin memberikan solusi, tapi coach saya sendiri yang akan menemukan solusi dia. Berarti yang Ibu ingin gali pada potensi diri Ibu untuk coaching kedepannya, Ibu mau pertanyaannya lebih berbobot, lebih tajam seperti itu ya. Kemudian tadi memperdalam kehadiran penuhnya itu ya Bu, karena kadang kita banyak cabang seperti itu kira-kira ya, dan nggak gatal untuk memberikan solusi seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Ibu sudah memiliki kompetensi dari proses coaching itu sendiri, sudah menggunakan alur Tirta. Semoga untuk selanjutnya Ibu bisa lebih baik lagi ke depannya dalam proses coaching ini ya Bu. Oke, mungkin itu saja. Ada lagi Bu yang mau disampaikan? Saya rasa cukup, Bira. Oke, terima kasih banyak ya Bu. Semoga kelak kita bisa mengembangkan potensi kita lebih baik lagi seperti itu ya Bu. Sama-sama Bu Ira. Oke. Selamat sore Bu Ira. Sore Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa Ibu. Sangat baik. Baik. Jadi sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah nantinya
sudah sesuai dengan alur kita atau belum, dan bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee-nya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, baik. Nah, pertanyaan pertama nih yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa nih ya Bu yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Pada kegiatan coaching nanti saya ingin mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Oh, baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi tadi ya Bu, yang terdiri dari kehadiran penuh, lalu pendengar aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi dari ketiga kompetensi ini Bu, yang secara spesifik, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Saya Bu pengen sekali mengembangkan mengajukan pertanyaan yang berbobot sih Bu. Oke. Nah, jadi Ibu ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Lalu apa yang menjadi indikator pencapaian tersebut? Saya ingin nantinya coaching saya mampu menemukan ide, solusi, kemudian cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, dan mencapai tujuannya yang dia kehendaki seperti itu. Oke, baik. Kalau gitu demikian dulu ya Bu praobservasi kita ini, dan silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Baik Ibu, saya akan melakukan coaching terhadap coaching saya. Silakan. Assalamualaikum Bu Nur Insan. Waalaikumsalam Bu Ira. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ira apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Begini Bu, kemarin Ibu ada nelfon saya kan, ada yang mau Ibu sampaikan katanya. Oh iya, seminggu yang lalu saya nelpon ya. Iya, apa itu Bu? Dibilang curhat bisa juga sih ya. Jadi gini ya Bu Ira, sekitar 3 bulan ini saya melihat motivasi belajar murid saya itu menurun. Saya kan ngajar bahasa Inggris di kelas 11. Jadi kalau dulu kelas 10 kebetulan kan saya bawa, masih bagus. Nah, akhir-akhir ini menurun. Nah, itu jadi buat saya agak-agak bingung lah, menguras pikiran gitu. Mana tahu dengan jumpa Bu Ira terdapat pencerahan gitu. Gitu ya Bu. Jadi dengan permasalahan yang Ibu hadapi ini, yang melatar belakang Ibu sampai bisa menyimpulkan hal seperti itu? Yang pertama, waktu di dalam kelas, waktu proses pembelajaran. Biasanya kan mereka sudah duduk manis, sudah siap, kesiapan belajar mereka itu udah bagus. Nah, tadi saya bilang akhir-akhir ini kan ada mulai yang terlambat, gitu. Ada yang bermalas-malasan, ada yang tidur-tiduran. Di situ yang pertama. Nah, yang kedua dari ulangan harian atau lah kalau saya bilang formatif ya, di situ menurun. Yang biasanya skornya 90 turun jadi 70, bahkan ada yang 0. Ya, dulu nggak pernah, ini ada 0. Nah, ini saya bingung gimana masalahnya. Apakah Ibu sebelumnya sudah pernah bertanya kepada salah satu siswa atau secara keseluruhan apa yang menyebabkan mereka menurun motivasi belajarnya, melihat dari nilai formatif yang ada juga tadi saya dengar Ibu bilang ada nilainya 0. Apakah Ibu pernah bertanya kepada anak tersebut begitu? Pernah sih Bu Ira, tapi nggak banyak, paling sekitar 5 murid. Saya merasa itu mewakili, ternyata tidak.
jadinya gimana ya, sulit saya bilangnya. Oke, jadi apa sih jawaban anak tersebut Bu waktu Ibu tanya gitu tentang kenapa bisa menurun nilainya seperti itu motivasi belajar? Sebagian mereka bilang, Bu ini udah ngantuk, jam ngantuk. Kan kebetulan saya masuk di les terakhir 6, 7, 8, Bu udah lapar, ngantuk, kadang ada yang bawa badan katanya. Jadi oh gitu ya. Atau mungkin juga saya ya udah juga capek di les 1 sampai sekian masuk, ada aktivitas mengajar, mungkin semangat saya juga loyo. Itu kan jam terakhir, apakah Ibu pernah mengajak siswa untuk mengembalikan semangatnya begitu saat dalam proses pembelajaran, karena kan jam akhir nih tadi Ibu bilang kan Seperti melakukan sesuatu yang menyenangkan gitu. iya Bu. Jarang sih, karena saya berpikiran cepat menjelaskan cepat selesai. Begitu. Ternyata salah. Hmm. Iya. Ternyata yang benarnya Pernah sekali 2 kali saya buat ice breaking gitu atau dalam bentuk games. Ternyata kelasnya hidup, tapi tidak sering saya lakukan. berarti Ibu sudah melihat ada perubahan ketika Ibu melakukan ice breaking. Cuma karena ada mut-mutan juga. Iya, masih moody saya. Oh. Kadang mau, kadang enggak, kadang udah capek gitu. Karena kalau dalam situasi seperti ini, Ibu kan sudah tahu nih sebenarnya membangkitkan motivasi anak itu caranya sudah Ibu dapatkan gitu. Untuk kedepannya, Ibu ada tidak menginginkan lagi bagaimana caranya untuk tetap seperti melakukan ice breaking, penyegaran dulu kepada anak-anak, karena kan mengingat nilainya ini menurun gitu 3 bulan belakangan ini gitu kan Bu? Benar Bu Ira. Jadi setelah bincang-bincang ini saya mulai menemukan ya benang merahnya, bahwa saya nggak bisa hanya melakukan pendekatan hanya sekitar 5 murid, berarti harus juga semuanya supaya ada keadilan yang merata gitu kan. Kemudian juga saya berusaha nanti akan menjadi bagian rencana saya ke depan, bahwa dalam pembelajaran saya adalah yang namanya ice breaking atau games, supaya nggak nengok muka-muka saya aja gitu ya kan, dalam menjelaskan dengan metode yang konvensional gitu ya. Lebih menyenangkan seperti itu ya Iya. Bu. Untuk latar belakang sepertinya tidak ada masalah ya Bu, latar belakang siswa gitu. Nah, Mungkin dari kesiapan orang tuanya atau apa gitu. nah ini juga karena saya juga belum kenal mereka sebetulnya ya, walaupun di kelas 1 sudah, tapi yang untuk itu latar belakangnya saya belum kenal sepenuhnya. Ini nanti bisa menjadi juga rencana berikutnya, akan melakukan asesmen non diagnostik juga saya. Karena ya benar Bu, tadi Ibu katakan tadi gitu kan, kita perlu melakukan asesmen non diagnostik gitu kan, non kognitif gitu kan, untuk mengetahui sebenarnya bagaimana kesiapan anak ini gitu. Karena kalau dari nilainya seperti ini mungkin saja ya kan orang tuanya seperti Ibu katakan tadi gitu Bisa jadi tidak mendukung ya. mendukung ya. Oke. Kira-kira rencananya apa lagi nih Bu setelah yang tadi ada 2 ya saya lihat gitu, akan mengembalikan lagi suasana yang menyenangkan, ice breaking, kemudian melakukan asesmen diagnostik non kognitif seperti itu. Ada lagi? Jadi saya semakin termotivasi ya untuk lebih belajar lagi metode pembelajaran yang menyenangkan, mencari referensi lah gitu. Oke. Berarti Ibu sudah tahu nih rencana-rencananya. Berkomitmen untuk melaksanakan rencana Ibu ini? Insya Allah saya komitmen dan mohon bantuannya ya Bu. Oh, siap Bu. Dan kapan nih Ibu mau memulai untuk melaksanakan komitmen Ibu nih? Di
awal awal ajaran baru ini? Awal ajaran baru ini sudah Ibu mulai untuk rencana-rencana yang akan dilakukan ya Bu. Jadi saya rasa nanti 1 bulan udah bisa lah melihat perkembangannya berapa persen. 1 bulan ke depan seperti itu ya Bu. Nah, berarti Ibu punya komitmen untuk 1 bulan ke depan melakukan rencana yang telah Ibu susun tersebut seperti itu. Nah, saya melihat Ibu sudah menemukan solusi terhadap masalah yang Ibu hadapi tentang motivasi belajar murid yang rendah. Saya rasa mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakannya dengan baik dan sesuai dengan komitmen itu dalam 1 bulan ke depan. Mungkin itu saja. Ada lagi yang mau disampaikan Bu? Iya, betul. Saya rasa cukup dan harapan saya mohon doanya ya Bu Ira. Saya nggak mudi lagi, anak-anak juga semangat belajar sehingga di asesmen formatif nanti nilainya bisa lebih meningkat dan sikapnya atau attitude-nya juga lebih baik. Oke, baik Bu, saya juga mendoakan semoga anak-anak kita ini bisa kembali termotivasi untuk belajar yang lebih baik lagi ke depannya, begitu sesuai dengan harapan kita sebagai seorang guru. Dan mungkin ini saja pembicaraan kita ya Bu, bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga nanti saya boleh ya Bu untuk 1 bulan ke depan berbincang-bincang lagi apakah sudah ada perubahan atau tidak di kelas Ibu ya. Boleh, Bu Ira juga saya undang untuk hadir di kelas saya. Oke, siap Ibu. Terima kasih Ibu Nur Insan. Sama-sama Bu Ira. Selamat sore. Sore. Baik, Bu Ira, tadi saya sudah melihat Ibu bagaimana Ibu melakukan coaching tadi terhadap coaching Ibu. Nah, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah perasaan saya lebih baik ya Bu, karena sepertinya ada perubahan lah begitu dari proses coaching saya tadi gitu sebagai coach dari yang sebelumnya saya lakukan. Oke. Kalau gitu, apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu? Saya tadi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana pertama menetapkan tujuan dulu, kemudian saya mengidentifikasi permasalahan, kemudian saya mengarahkan coach untuk melakukan rencana aksinya, dan si coach juga saya arahkan untuk bagaimana dia berkomitmen, si coachnya berkomitmen atas hasil yang dicapai seperti itu Bu. Kemudian saya juga menggali potensi coach untuk menemukan solusi dari permasalahan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, baik. Memang tadi setelah saya mendengar yang melihat Ibu melakukan coaching tersebut, saya sudah melihat bahwa sudah sesuai dengan alur Tirta tadi, yang dimana Ibu sudah menanyakan tujuan, lalu kemudian mengidentifikasi dan kemudian menanyakan rencana aksinya, dan kemudian bagaimana coach Ibu tadi berkomitmen. Oke, baik. Nah, dan Ibu juga sudah fokus ya, sudah hadir penuh, sudah mendengarkan aktif, dan kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kedepannya Bu Ira, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan proses coaching ini? Yang ingin saya kembangkan lagi sih Bu, tetap di pertanyaan yang lebih berbobot sih Bu, untuk lebih bisa menemukan solusi yang lebih tepat si coachingnya seperti itu. Nah, baiklah Bu Ira, artinya Ibu ingin melatih terus menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya untuk coach Ibu. Nah, baiklah Bu Ira, kira-kira ada lagi yang mau Ibu sampaikan? Saya berharap sih Bu untuk kedepannya saya terus bisa meningkatkan sebagai coach itu lebih baik lagi dalam dalam coaching terhadap coach saya, sehingga alur Tirta ini benar-benar saya pahami dan coach saya itu bisa menemukan solusinya yang lebih tepat seperti itu Bu. Itu harapan saya ke depannya.